Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gianesti Wirayuda dengan NIM O1A1201170 dan saya berasal dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan juga anabolisme. Adapun yang pertama yaitu glikolisis, yang merupakan serangkaian reaksi yang terjadi di sitosol pada hampir semua sel hidup. Pada tahap ini terjadi pengubahan senyawa glukosa dengan 6 atom C menjadi 2 senyawa asam pirufat dengan 3 atom C serta NADH dan ATP. Tahap glikolisis ini belum membutuhkan oksigen. Selanjutnya ada glikogenolisis, yang merupakan reaksi pemecahan glikogen untuk menghasilkan glukosa. Enzim yang berperan dalam reaksi ini adalah enzim fosforilase. Selanjutnya ada glikogenesis, yang merupakan reaksi pembentukan glikogen dari glukosa, yang dimana glikogen ini adalah suatu polisakarida yang berfungsi sebagai cadangan karbohidrat dalam tubuh. Nah, reaksi glikogenesis ini diawali dengan reaksi pemindahan gugus fosfat dari ATP kepada glukosa untuk membentuk glukosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim glukokinase dan juga heksokinase, seperti yang terjadi pada reaksi glikolisis. Kemudian ada katabolisme, yang merupakan proses penguraian molekul kompleks menjadi komponen yang sederhana. Reaksi katabolisme ini merupakan disimilasi. Proses katabolisme dapat berlangsung dalam lingkungan yang cukup oksigen atau respirasi aerob, dan dapat berlangsung dalam lingkungan tanpa oksigen atau respirasi anaerob atau fermentasi. Selanjutnya ada metabolisme, yang dimana dalam bahasa Yunani kata metabolisme memiliki arti berubah. Dalam prosesnya, metabolisme sangat banyak memerlukan energi karena dalam proses metabolisme akan terjadi berbagai macam reaksi kimia. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Secara umum, metabolisme memiliki dua arah lintasan reaksi kimia organik, yaitu katabolisme dan juga anabolisme. Anabolisme merupakan proses biosintesis molekul substansi kompleks dari komponen yang sederhana. Reaksi anabolisme ini merupakan sintesis atau asimilasi. Contohnya yaitu karbohidrat, yang merupakan fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis atau asimilasi karbon merupakan proses konversi energi cahaya menjadi energi kimia. Beberapa jenis bakteri yang tidak memiliki klorofil dapat melakukan asimilasi karbon dengan menggunakan energi yang berasal dari reaksi-reaksi kimia. Kemudian buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Di sini kita bisa lihat pada gambar di samping yang kenapa metabolisme glukosa menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Nah, kenapa? Karena produk ATP yang dihasilkan pada oksidasi yang pertama, yaitu molekul glukosa melalui jalur glikolisis aerobik adalah sejumlah 8 molekul ATP, sedangkan molekul glikolisis anaerobik menghasilkan 2 molekul ATP. Dasar perhitungan jumlah ATP yang dihasilkan pada reaksi glikolisis adalah seperti yang di bawah ini. Nggak bisa kan saya begini. Oke, cut dulu. Saya jadikan. Kemudian selanjutnya buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Nah, produk ATP yang dihasilkan pada oksidasi 1 molekul glukosa melalui jalur glikolisis aerobik adalah sejumlah 8 molekul ATP, sedangkan melalui glikolisis anaerobik menghasilkan 2 molekul ATP. Dasar perhitungan jumlah ATP yang dihasilkan pada reaksi glikolisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, glikolisis aerobik, yaitu produk ATP yang dihasilkan pada tingkat substrat adalah reaksi yang dikatalisis fosfogliserat kinase yang menghasilkan 2 ATP, dan reaksi yang dikatalisis pirufat kinase menghasilkan juga 2 ATP. Sehingga jumlah ATP yang dihasilkan pada tingkat substrat adalah 4 ATP.
Produk ATP pada tingkat oksidasi respirasi adalah 6 ATP. Untuk fosforilasi glukosa dan fruktosa, min 6P membutuhkan 2 ATP sehingga total ATP yang terbentuk dari glikolisis aerobik adalah 8 ATP. Kemudian ada glikolisis anaerob. Pada glikolisis ini tidak terjadi produksi ATP pada tingkat oksidasi respirasi, sehingga jumlah total ATP yang terbentuk pada glikolisis anaerobik adalah 2 ATP. Kita bisa lihat pada gambar di samping. Kemudian ada hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Karbohidrat, lemak, dan protein bertemu dalam proses metabolisme, yaitu di dalam siklus Krebs. Sebagian besar pertemuannya berlangsung melalui pintu gerbang utama siklus Krebs, yaitu asetil koenzim A atau asetil-CoA. Akibatnya, ketiga zat tersebut dapat saling mengisi sebagai bahan pembentuk semua zat tersebut. Karbohidrat dapat disintesis dari lemak dan protein. Lemak dapat disintesis dari karbohidrat dan protein. Protein dapat disintesis dari karbohidrat dan lemak. Berikut merupakan skema hubungan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein dalam menghasilkan energi. Sintesis lemak dari karbohidrat dimulai saat karbohidrat berupa glukosa diuraikan menjadi asam pirufat. Asam pirufat akan diubah menjadi gliserol. Selain diubah menjadi asam pirufat, sebagian glukosa juga diubah menjadi gula fosfat yang selanjutnya akan menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA akan menjadi asam lemak. Gliserol dan asam lemak akan menjadi lemak. Sintesis lemak dari protein dimulai saat protein diuraikan menjadi asam amino oleh enzim protease. Selanjutnya masuk ke dalam siklus Krebs menjadi asam pirufat yang akhirnya menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA akan diubah menjadi asam lemak. Beberapa jenis asam amino seperti serin, alanin, dan leusin dapat terurai menjadi asam pirufat. Asam pirufat akan diubah menjadi gliserol. Gliserol dan asam lemak akan membentuk lemak. Sintesis karbohidrat dan lemak merupakan proses yang menarik karena terjadi sebagian besar di spora jamur dan biji yang kaya lemak serta di beberapa bakteri, tetapi tidak pada manusia atau hewan. Sebagian besar reaksi yang diperlukan untuk mengubah lemak menjadi karbohidrat terjadi dalam glioksisom. Sintesis karbohidrat dari asam-asam amino glikogenik yang berasal dari protein terjadi melalui proses gluconeogenesis. Organ hati merupakan organ yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat yang kita makan akan dilepaskan dan disimpan sebagai glikogen di dalam hati. Glikogen akan dilepaskan saat tubuh kita sangat memerlukan tambahan energi. Gangguan metabolisme karbohidrat di dalam tubuh dapat menyebabkan penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Gangguan metabolisme tersebut antara lain disebabkan oleh adanya gangguan fungsi hormon insulin di dalam tubuh. Gangguan hormon insulin juga akan berpengaruh pada proses metabolisme lemak yang ditandai dengan meningkatnya kadar beberapa zat turunan lemak seperti trigliserida dan gliserol. Kemudian ada tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Lemak atau asam heksonoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Pada jalur katabolisme yang berbeda, glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama, yaitu 36 ATP. Sedangkan metabolisme asam heksanoat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa 6 karbon menghasilkan 44 ATP, sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan yang dihasilkan pada karbohidrat dan juga protein. Selanjutnya, penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat, yaitu diabetes mellitus, yang dimana diabetes mellitus ini merupakan kelainan metabolisme karbohidrat
yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Hiperglikemia disebabkan glukosa dalam darah tidak dapat digunakan oleh tubuh dengan baik akibat defisiensi insulin maupun resistensi insulin. Disregulasi insulin menyebabkan abnormalitas dalam pengendalian jalur-jalur reaksi di dalam proses metabolisme karbohidrat. Tindakan untuk mencegah atau preventif penyakit ini yaitu dapat dilakukan dengan mengurangi asupan gula, olahraga dengan teratur, dan menghindari atau mengurangi merokok. Tindakan untuk mengobati penyakit ini yaitu hormon tertentu untuk mengontrol glukosa darah. Pemberian hormon ini dengan cara disuntikkan pada lapisan di bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Perubahan pola hidup sehat dan pemberian obat-obatan diabetes di bawah pengawasan dokter. Tindakan di atas dapat menyembuhkan penyakit diabetes mellitus karena penerapan pola hidup sehat, contohnya dengan rajin berolahraga, dapat membantu tubuh menggunakan hormon insulin dengan lebih efektif, sehingga kadar gula dalam darah dapat lebih terkontrol. Penyuntikan hormon insulin untuk menggantikan fungsi hormon insulin yang seharusnya diproduksi oleh pankreas karena pada penderita diabetes mellitus tahap 1, penderitanya tidak dapat menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup atau bahkan tidak diproduksi sama sekali. Sedangkan pada penderita diabetes mellitus tahap 2, tubuh penderita masih bisa memproduksi hormon insulin meski jumlahnya tidak mencukupi atau sel-sel dalam tubuh tidak sensitif terhadap efek hormon tersebut. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.